Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kamu pernah melihat kapal di laut? Lalu, mengapa kapal tidak tenggelam di laut meskipun membawa banyak orang dan barangnya? Yuk kita pelajari sama-sama. Nah, hal ini dapat terjadi karena adanya hukum Archimedes. Jadi, hari ini kita akan pelajari hukum Archimedes. Kompetensi dasar 3.3 menerapkan hukum-hukum fluidastatis dalam kehidupan sehari-hari. 4.3 merencanakan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluidastatis. Berikut hasil presentasi dan pemanfaatannya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan hukum Archimedes, menganalisis syarat benda yang terapung, melayang, dan tenggelam, memahami penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, melakukan percobaan mengenai syarat benda terapung, melayang, dan tenggelam. Selanjutnya, ada yang tahu siapa itu Archimedes? Nah, Archimedes adalah seorang ilmuwan terkemuka yang berasal dari Sirakus atau Yunani. Beliau hidup di zaman 287 sampai 212 sebelum Masehi. Bunyi hukum Archimedes. Sebuah benda yang dicelupkan sebahagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Bisa kalian lihat di gambar bahwa besar gaya apung sama dengan berat zat cair yang dipindahkan benda. Jadi, itu ada volume awal zat cair, kemudian dimasukkan benda menjadi volume kedua. Nah, perubahan volumenya itu sama dengan besar gaya apungnya. 3 kemungkinan posisi benda jika berada dalam zat cair. Pertama, tenggelam, kedua, melayang, ketiga, merapung. Baiklah, kita akan melakukan percobaan sederhana. Ada alat dan bahannya: 3 gelas air, 3 biji telur, garam, dan sendok. Langkah yang pertama, kita masukkan telur ke dalam gelas pertama. Maka hasilnya telur akan dalam keadaan tenggelam. Nah, langkah yang kedua, kita masukkan telur ke dalam gelas kedua. Lalu masukkan 2 sendok garam ke dalam gelas kedua. Aduk hingga garam tersebut larut. Maka hasilnya telur dalam keadaan melayang. Langkah yang ketiga, bendanya masih sama, yaitu telur. Kita masukkan ke dalam gelas ketiga. Selanjutnya, kita masukkan garam, 3 garam ke dalam gelas ketiga. Lalu kita aduk garam sampai garam tersebut larut.
maka hasilnya akan terjadi seperti ini. Telur dalam keadaan terapung. Pada gelas yang pertama, telur dalam keadaan tenggelam. Sedangkan pada gelas kedua, telur dalam keadaan melayang. Dan pada gelas ketiga, telur dalam keadaan merapung. Nah, mengapa telur bisa tenggelam? Alasannya adalah karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Nah, sedangkan gaya berat telur lebih besar dari gaya apungnya. Mengapa telur bisa melayang? Karena hal ini terjadi penambahan garam membuat massa jenis air meningkat dengan pemberian jumlah garam yang tepat. Massa jenis air dan telur juga seimbang dan gaya berat telur dan gaya apung telur itu seimbang. Selanjutnya, mengapa telur bisa merapung? Dikarenakan semakin banyak pemberian garam membuat massa jenis air semakin besar. Dan gaya apung telur semakin besar juga, sehingga telur akan terapung. Kesimpulannya adalah air garam memiliki massa jenis lebih tinggi daripada air tawar. Yang pertama, telur tenggelam. Kenapa? Karena massa jenis air lebih rendah daripada telur. Yang kedua, telur melayang. Kenapa? Karena massa jenis air seimbang dengan telur. Dan yang ketiga adalah telur merapung. Karena massa jenis air lebih besar daripada telur. Apa saja contoh penerapan hukum Archimedes? Nah, di sini pada gambar yaitu kapal selam. Bagaimana cara kerja kapal selam? Nah, kapal selam memiliki tangki yang berfungsi menyimpan udara dan air. Tujuannya adalah untuk menambah atau mengurangi massa agar dapat menyelam, melayang, dan mengapung. Bisa kita lihat pada gambar ini, yaitu pada gambar yang pertama dalam keadaan mengapung. Kenapa? Karena tangkinya itu penuh dengan udara sehingga bisa mengapung. Sedangkan pada gambar yang kedua, tangkinya ini setengah, yaitu air laut keluar dari tangki, sedangkan setengah lagi itu udara bertekanan tinggi masuk ke tangki sehingga dalam keadaan melayang. Sedangkan pada gambar yang ketiga yaitu tangkinya dalam keadaan tenggelam karena tangki penuh dengan air laut sehingga bisa tenggelam. Selanjutnya, contoh penerapan hukum Archimedes lagi ialah balon udara. Balon udara dapat naik atau terbang karena massa jenisnya lebih kecil daripada udara luar sekitar balon. Jadi, di dalam balon itu diisi oleh gas yang ringan supaya massa jenisnya lebih kecil daripada udara luar. Balon udara tidak berhubungan dengan air, tetapi prinsip kerjanya sama dengan yang ada di hukum Archimedes, yaitu seperti konsep terapung. Massa jenis balon udara lebih ringan daripada massa jenis udara di sekitarnya, sehingga balon udara naik ke atas untuk membuat balon udara yang massa jenisnya lebih kecil. Contoh penerapan hukum Archimedes lainnya yaitu jembatan Poton. Jembatan Poton adalah jembatan yang tersusun atas drum-drum tertutup rapat yang berisi udara sehingga dapat terapung di permukaan air.
Contoh soal. Sebuah batu dengan volume 1 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah besarnya gaya ke atas yang dialami batu? Maka diketahui di sini adalah PB-nya sama dengan 1 meter per kubik, Rho A-nya sama dengan 1000 kg per meter kubik, G-nya sini 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah FA. Maka kita jawab FA sama dengan Rho kali G kali V sama dengan 1000 dikali 10 dikali 1. Maka hasilnya adalah 10.000 Newton.